Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan mengkaji dan mempelajari daripada kitab Fathul Mu'in, dan insyaallah nanti kita juga akan merujuk kepada hasyiahnya, yaitu kitab I'anatul Talibin. Mungkin dahulu pernah juga kita baca, karena keterbatasan waktu, karena kesibukan, sehingga tidak sempat lagi untuk membaca daripada kitab Fathul Mu'in dan juga merujuk kepada kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Dan insyaallah kali ini kita akan mencoba menyambung daripada bacaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil fattahi al-jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khuludi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmuda sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjadi salatan wa salaman afuzu biha yaumal ma'adi. Alhamdulillahil fattahi, bermula sekalian pujian itu sabit bagi Allah, Al-Fattahi yang maha membuka sekalian rahmat Allah, Al-Jawadi yang maha dermawan Allah, Al-Mu'ini lagi yang maha menolong Allah, ala tafaqquhi fid dini, di atas memahami dalam agama, man ikhtarahu minal ibadi, akan man yang telah memilih Allah akannya man, minal ibadi dari sekalian hambanya. Di mana pada pertemuan yang berlalu bahwasanya musannif mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu mengikut kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubada'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak diawali perkara itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu juga terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pekerjaan itu kurang mendapatkan keberkahan. Kemudian juga bahwasanya musannif juga mendahulukan, setelah membaca bismillah juga musannif mengawali kitabnya dengan alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berlandaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubada'u fihi bilhamdulillahi fahuwa abtar. Setiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan yang tidak diawali dengan pekerjaan itu dengan memuji kepada Allah, maka pekerjaan itu terputus, artinya kurang keberkahannya. Lalu kemarin sudah dibahas bahwasanya tentu dua hadis ini terjadi kontradiksi. Ada mengatakan dengan bismillah, kalau tidak diawali dengan membaca bismillah juga terputus dari rahmat Allah. Kemudian
Yang kedua, dalam hadis kalau tidak diawali pekerjaan itu dengan memuji kepada Allah, maka pekerjaan itu juga terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sudah dijawab oleh para ulama bahwasanya ibtidah itu terbagi dua. Ada namanya ibtidah hakiki, yang kedua ibtidah idhafi. Ibtidah hakiki adalah permulaan yang tidak diawali oleh kalimat apapun. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk kepada ibtidah hakiki. Sedangkan yang ibtidah idhafi itu sudah diawali oleh kalimat yang lain sebelumnya. Seperti Alhamdulillah sudah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita coba merujuk kepada kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Apabila ada yang penting, InsyaAllah kita baca. Mungkin tidak seluruhnya kita baca daripada kitab I'anatul Talibin. Qauluhu alhamdulillah, perkataan syari' alhamdulillah. Atharahu ala syukuri iqtidaan bil kitabil azizi, telah mendahulukan oleh musannif akan alhamdulillah, akan alhamdu ala syukri, di atas syukur, iqtidaan bil kitabil azizi, karena mengikut dengan Al-Quran yang aziz. Jadi kenapa musannif mendahulukan memuji kepada Allah dibandingkan bersyukur? Karena musannif sedang mengikuti dengan Al-Quran yang mulia, di mana Al-Quran pertama diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man lam yahmidhu, tidaklah bersyukur kepada Allah oleh man yang tidak memuji ia akannya Allah. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seorang hamba tidak dikatakan orang yang bersyukur sebelum dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya musannif mendahulukan pujian dibandingkan syukur. Lalu apa yang dikatakan dengan pujian? Walhamdu ma'nahu lughawiyyu. Dan bermula pujian dan bermula alhamdu, maknanya alhamdu secara lugawi, as-sana'u bil jamili li ajali jamil ikhtiyarihi, sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Pujian menurut lugawi itu sanjungan dengan hal keindahan karena indah secara normal, bebas. Sawa'un kana, bersamaan ada ia pujian, fi muqabalati ni'matin, pada menerima nikmat, amla, atau tidak menerima nikmat. Jadi pujian itu bisa jadi timbulnya ketika kita diberikan nikmat, dan juga pujian itu bisa timbul ketika tidak mendapatkan nikmat. Contoh yang pertama, ketika kita memuji karena mendapatkan nikmat, seperti ada seseorang memuji kita, kamu orang yang baik, lantas kita akan mengatakan bahwasanya si fulan itu adalah orang yang baik. Ini ketika kita mendapatkan nikmat. Yang kedua, contoh yang kedua adalah tidak mendapatkan nikmat. Seperti kita melihat seseorang sedang melakukan solat, maka secara tidak langsung kita akan memuji si fulan ini adalah orang yang soleh. Wa ma'nahul urfiyyu, dan bermula makna alhamdu secara uruf, fi'lun yanbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu annahu mun'imun 'alal hamidi aw ghairihi. Perbuatan yang memberitahukan ia perbuatan untuk mengagungkan orang yang memberikan nikmat, min haitsu, dari sekira-kira,
annahu bahwasanya orang yang memberi nikmat mun'imun memberi nikmat alal hamidi di atas orang yang memuji au ghairihi atau selainnya orang yang memuji. Artinya pujian menurut istilah atau menurut uruf adalah perbuatan, di mana perbuatan itu memberitahukan untuk mengagungkan orang yang memberikan nikmat dengan ukuran baik orang yang memberikan nikmat itu memberikan nikmat kepada orang yang memuji atau selain orang yang memuji. Wa syukru lughatan wal hamdul urfiyu, dan syukur secara bahasa adalah pujian secara uruf. Jadi syukur menurut bahasa adalah fi'lun yanbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu annahu mun'imun alal hamidi aw ghairi, ala syakiri aw ghairihi. War urfan, sedangkan syukur menurut uruf sarful abdi jami'a man amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi, penggunaan hamba akan sekalian sesuatu yang telah memberikan nikmat oleh Allah bihi dengannya ma alaihi di atasnya hamba fima khuliqa pada ma yang telah diciptakan akannya ma li ajlihi karenanya ma. Ai maksudnya ayya sorifa jami al a'dha'i, artinya bahwa menggunakan ia hamba akan sekalian anggota tubuhnya. Jadi yang dikatakan pujian adalah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan arahnya, tujuan nikmat itu. Seperti contohnya kita diberikan nikmat oleh Allah berupa harta, maka gunakanlah harta itu seperti untuk bersedekah, seperti mengayomi anak yatim, maka itu sudah termasuk kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud secara intinya adalah menggunakan nikmat Allah itu kepada jalan yang semestinya. Kemudian pujian itu terbagi menjadi 4. Wa aqsamul hamdi arba'atun hamdani qadimani. Dan bermula pembagian pujian itu 4, hamdani qadimani, 2 pujian yang bersifat qadim keduanya. Jadi pujian itu ada 4 pembagian. Yang 4 pembagian itu dibagi 2, ada yang bersifat qadim, yang kedua ada yang bersifat hadis. Wa aqsamul hamdi arba'atun hamdani qadimani, dan pembagian pujian itu 4, yaitu 2 pujian yang bersifat qadim keduanya. Wa huma, dan bermula keduanya adalah pujian Allah terhadap dirinya. Sumpama alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Maka ayat ini menunjukkan pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, pujiannya Allah terhadap sebagian makhluknya. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi Ayyub, ni'mal abdu annahu awab. Kedua pujian ini bersifat qadim. Wa hamdani hadithani, dan 2 pujian yang bersifat hadis. Wa huma hamduna lahu ta'ala, dan keduanya itu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamdu ba'dina li ba'din, dan pujian sebagian kita sebagian hamba kepada sebahagian yang lain. Wa yankasimul hamdu ila wajibin, dan terbagi pujian kepada wajib. Jadi ada pujian itu hukumnya wajib,
kalhamdi fi sholati, seperti pujian di dalam sholat. Jadi pujian di dalam sholat itu wajib. Andai kata tidak membaca alhamdu seperti di dalam surat Al-Fatihah, maka sholat kita menjadi tidak sah. Wa fi khutbatil jumu'ati, dan di dalam dan pujian pada khutbah Jumat, di mana ketika kita melaksanakan khutbah Jumat, maka rukun yang pertama di dalam sholat Jumat, khutbah Jumat, itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila mandubin, dan terbagi pujian itu kepada mandub sunat. Kalhamdi fi khutbatin nikahi, seperti pujian dalam khutbah nikah. Jadi pujian memuji Allah, pujian di dalam khutbah nikah hukumnya adalah sunnat. Kemudian wa fi ibtida'id du'ai, dan pada permulaan doa. Jadi ketika kita habis sholat atau dimanapun kita berdoa, kemudian kita membaca pujian, maka hukumnya adalah sunnah. Wa ba'dal akali wa syurbi, dan sesudah makan dan minum, hukumnya adalah sunnah. Wa fi ibtida'il kutubil musannifati, dan pada memulai permulaan kitab musannif, membaca kitab musannif. Wa fi ibtida'i darsil mudarrisina, dan pada mengawali mengajar dari para guru. Jadi ketika kita mengawali mengajar, maka hendaknya disunatkan kita membaca alhamdulillah. Kemudian wa qira'atit talibina baina yadil muallimina, dan membaca para murid di hadapan para gurunya. Jadi ketika kita diperintahkan oleh guru membaca kitab di hadapannya atau disimak dan atau yang lainnya, maka kita membaca alhamdulillah, karena jarang-jarang susah untuk membaca kitab di hadapan guru. Wa ila makruhin, dan kepada perkara yang dimakruhkan, kalhamdi, seperti pujian fil amakinil mustaqdzarati, seperti pada tempat yang dianggap kotor. Jadi pada tempat-tempat yang dianggap kotor itu hukum membaca basmalah, membaca alhamdulillah adalah makruh. Kal majaziru, seperti tempat pembantaian. Jadi di tempat pembantaian hukum membaca alhamdulillah, hukumnya adalah makruh. Kemudian wal marbulati, dan tempat buang kotoran. Wa mahalli qada'il hajati, dan tempat buang hajat. Wa ila haramin, dan membaca basmalah kepada haram, hukumnya haram. Kalhamdi, seperti pujian indal farji, ketika gembira, bil wuku'i, dengan terjadinya fi maksiatin, pada maksiat. Jadi karena kita gembira setelah kita melakukan maksiat, kemudian kita bergembira lalu kita mengucapkan alhamdulillah, maka hukumnya adalah haram. Kemudian berkenaan dengan keutamaan alhamdulillah ini, banyak hadis-hadis yang menerangkan. Di antaranya adalah wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa thauban, barang siapa yang memakai ia akan satu pakaian, faqala, kemudian ia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba min ghairi haulin minni wala quwwata ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi, maka mengampuni Allah baginya orang akan sesuatu yang telah berlalu ia dari dosanya. Jadi ketika kita memakai pakaian lalu kita baca alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba min ghairi haulin minni wala quwwata, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Kemudian apa lafaz alhamdu, pujian yang paling utama, wal afdalul muhamidi,
Dan seafdal-afdal pujian ayyakula bahwa berkata seorang hamba, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi lafaz pujian yang paling utama, yang paling afdal adalah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Biasanya ini dibaca setiap awalan doa. Kenapa demikian? Lima warada, karena sesuatu yang telah datang ia sesuatu, annallaha ta'ala, akan bahwa sesungguhnya Allah ta'ala lama ahbata aba'ana adama ilal ardi, ketika menurunkan Allah akan bapa kita yaitu Nabi Adam ilal ardi, ke bumi. Qala, maka berkata ia Nabi Adam, ya Rabbi alimnil makasib wa alimni kalimatan tajma'uli fi hal muhamidu. Ya Tuhanku, aku mengetahui akan usaha-usaha dan aku mengetahui akan kalimat yang terhimpun ia kalimat untukku. Fihal muhamidu, di dalamnya kalimat itu terdapat pujian. Fa'auhallahu ilaihi, maka mewahyukan Allah kepada Nabi Adam, ankul, bahwa katakanlah, salasan, akan 3 kali, inda kulli sabahin, ketika dari setiap waktu subuh, wa masahin, dan sore. Akan apa? Akan alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kemudian juga dikatakan waqala ba'dul arifina, berkata sebagian orang arif. Akan apa ya katakan alhamdulillahi samaniyatu ahrufin. Alhamdulillah itu 8 huruf. Ka abwabil jannati, sama seperti pintu surga. Faman qalaha an safa'i qalbin, maka barang siapa yang membacanya alhamdulillah dari bersihnya hati, artinya ikhlas karena Allah dia membaca alhamdulillah, istahaqqa ayyadkhulal jannata, maka berhak ia bahwa masuk ia ke dalam surga, min ayyiha sya'a, dari mana saja yang ia kehendaki. Jadi ketika kita ikhlas membaca alhamdulillah, maka kita berhak mendapatkan surga, masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Ayu khayru bainaha, maksudnya adalah maka memilih ya seorang hamba antaranya pintu. Untuk apa? Ikraman lahu, untuk karena memuliakan baginya orang yang membaca alhamdulillah. Walakin la yakhtaru illa allazi sabaqa fi ilmihi ayadakhula minhu, dan akan tetapi tidaklah memilih ia kecuali yang telah berlalu pada ilmunya Allah, ayadakhula, bahwa masuk ia minhu, darinya pintu. Artinya pada dasarnya memang Allah yang menentukan dia masuk di pintu mana dan di pintu mana dan pintu-pintu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.